ada sebuah pergeseran opini yang menarik di Rusia dewasa ini. Berdasarkan survei Levada Center yang baru, publik Rusia mulai menyingkirkan Amerika sebagai musuh utama dan menempatkan Jerman di posisi teratas sebagai gantinya. Hal ini sejalan dengan pemerintahan baru Jerman yang tampak lebih bernyali karena tak ragu mendukung Ukraina secara terbuka. Nah, dengan potensi serangan yang terbuka itulah tak heran jika Jerman tengah meningkatkan kapasitas bunkernya. Sementara posisi Ukraina melemah dan Rusia terbuka untuk segala jenis hambatan, haruskah Jerman bersiap dari sekarang? Rusia anggap Jerman terlibat perang Ukraina. Ingatkah kalian saat kanselir Jerman yang baru, Friedrich Merz, mengambil sikap mencolok pada tanggal 26 Mei lalu? Saat itu, ia mengumumkan negaranya bersama Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat tidak lagi membatasi jenis senjata yang dipasok ke Ukraina. Mengatakan bahwa senjata-senjata tersebut harus dikirim ke Kiev dalam waktu dekat. Dari sini saja sudah terlihat perbedaan antara Merz dan pendahulunya Scholz. Hingga akhir masa jabatan, Scholz menolak permintaan roket jarak jauh tipe Taurus ke Ukraina karena khawatir akan terseret langsung ke dalam perang melawan Rusia. Tapi pemerintahan yang baru tampaknya lebih bernyali dengan rencana peluncuran produksi rudalnya di Ukraina. Ketua Duma Negara Rusia, Vyacheslav Volodin, dalam sebuah pidato menyebut pemerintah Jerman semakin terlibat dalam konflik terhadap Rusia. Kita tahu bahwa pemerintah Jerman berencana untuk meluncurkan produksi rudal di Ukraina. Dengan melakukan hal itu, Jerman semakin terlibat dalam aksi militer melawan Rusia. Anda mengerti kemana arahnya. Demikian Volodin memperingatkan dalam keterangan yang dikutip TASS. Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga menganggap pernyataan kanselir Jerman Friedrich Merz tentang rudal jarak jauh menghambat upaya perdamaian. Dengan begitu, Moskow punya banyak alasan untuk merespons. Jerman musuh nomor 1 Rusia. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengingatkan Moskow agar mempertimbangkan serangan rudal apapun termasuk Taurus sebagai keterlibatan langsung Berlin dalam konflik tersebut. Artinya, pengumuman Jerman telah menjadi langkah awal keterlibatan dan mereka seharusnya paham mengenai risiko di baliknya. Bersamaan dengan itu, Amerika di bawah kepemimpinan baru Trump justru melunak. Ia tampak serius mengusahakan perdamaian dan mempertimbangkan keuntungan Putin lebih dari biasanya. Dapat dikatakan perubahan inilah yang mengambil peran dalam pergeseran opini publik di Rusia. Levada Center, sebuah organisasi yang didanai Barat dan telah ditetapkan sebagai agen asing di Rusia, menerbitkan jajak pendapat pada hari Kamis. Menyebut bahwa orang Rusia tidak lagi menganggap Amerika sebagai negara paling tidak bersahabat dan gelar tersebut kini diberikan kepada Jerman. Persentase responden yang menyebut Amerika sebagai negara paling bermusuhan terhadap Rusia telah berkurang hampir setengahnya menjadi 40% tahun ini, turun dari 76% pada tahun 2024. Posisi Amerika pun turun dari peringkat pertama ke peringkat 4 untuk pertama kalinya dalam 13 tahun. Tiga teratas yang digambarkan sebagai negara tak bersahabat itu lantas ditempati oleh Jerman 55%, Inggris 49%, dan Ukraina 43% menurut survei. Tingkatkan kapasitas bunker. Perubahan dramatis opini publik Rusia jelas mengikuti serangkaian pernyataan politik dan militer tingkat tinggi dari para pemimpin Barat, termasuk dukungan terbuka untuk pengiriman rudal ke Ukraina dan seruan perluasan serangan. Melihat potensi serangan yang terbuka, apakah meningkatkan kapasitas bunker menjadi tanda bahwa Jerman tengah bersiap? Faktanya, pemerintah Jerman mempercepat rencana perluasan bunker dan tempat perlindungan sipil, menyusul peringatan otoritas keamanan bahwa negara tersebut belum siap menghadapi potensi serangan besar dalam beberapa tahun ke depan, terutama dari Rusia. Karena itu, Presiden Badan Federal untuk Perlindungan Sipil dan Penanggulangan Bencana, Ralph Tisler, mengingatkan pentingnya merombak bunker-bunker lama, serta memperluas jaringan bunker dan tempat perlindungan anti-bom lainnya. Selama ini, ada kepercayaan luas di Jerman bahwa perang bukanlah skenario yang perlu kita persiapkan.
namun kini telah berubah. Kami khawatir tentang risiko perang agresi besar-besaran di Eropa, katanya dalam sebuah wawancara dengan surat kabar populer Jerman, Süddeutsche Zeitung. Melansir CNN, Jerman hanya memiliki 580 bunker, turun dari hampir 2.000 yang tersedia selama Perang Dingin. Itu pun banyak di antaranya tak lagi beroperasi. Jika serangan terjadi, maka hanya 5% dari sekitar 83 juta populasi Jerman saat ini yang dapat mencari perlindungan. Tambah 60.000 pasukan. Perkataan Ralf Tisler mencerminkan ketakutan nyata yang bergema di seluruh Eropa. Sehingga wajar jika persiapan tak terbatas pada bunker saja, tapi kapasitas pasukan yang ditingkatkan juga termasuk di antaranya. Menurut laporan Reuters, Jerman akan menambah hingga 60.000 tentara berdasarkan target NATO yang baru untuk persenjataan dan personel. Setidaknya, demikian Menteri Pertahanan Boris Pistorius berkata dalam keterangan pada hari Kamis saat aliansi tersebut meningkatkan pasukan untuk menanggapi apa yang dilihatnya sebagai peningkatan ancaman dari Rusia. Kami meningkatkan tanggung jawab kami sebagai ekonomi terbesar di Eropa, kata Pistorius kepada wartawan. Sebagai bagian dari perluasan ini, jumlah pasukan Bundeswehr dapat mencapai 250 hingga 260 ribu yang akan menjadi angka terbesar sejak Perang Dingin. Kendati demikian, situs militarnya mencatat Jerman menghadapi kesulitan dalam mencapai target sebelumnya sebanyak 203.000 tentara karena masalah perekrutan saat ini. Alhasil, diskusi terkait kemungkinan dikembalikannya aturan wajib militer di Jerman kembali memanas setelah dihapuskan pada tahun 2011. Menteri Pistorius tidak mengesampingkan kemungkinan tersebut jika perekrutan sukarela tidak dapat menyediakan jumlah personil yang dibutuhkan. Jerman cuma punya waktu 3 tahun. Kekhawatiran meningkat setelah perang 3 tahun di Ukraina bahwa Kremlin dapat menyerang negara NATO paling cepat pada tahun 2029. Kepala Pertahanan Jenderal Karsten Breuer memperingatkan baru-baru ini. Ia mengatakan ada penumpukan amunisi dan tank Rusia untuk kemungkinan serangan terhadap anggota NATO di Baltik. Melalui pernyataan hari Sabtu lalu, Annette Lehnig-Emden selaku Kepala Pengadaan Militer sekalian mengingatkan Jerman punya waktu 3 tahun untuk memperoleh peralatan yang diperlukan guna melawan potensi serangan Rusia terhadap wilayah NATO. Segala sesuatu yang diperlukan untuk sepenuhnya siap membela negara harus diperoleh pada tahun 2028, katanya kepada surat kabar Tagesspiegel. Mengutip Daily Sun, pengeluaran pertahanan telah naik ke agenda politik sejak Rusia melancarkan invasinya ke Ukraina pada tahun 2022 dan baru-baru ini dengan Amerika Serikat yang mendorong anggota NATO untuk meningkatkan komitmen mereka. Melalui kesempatan tersebut, Lehnig-Emden mengonfirmasi pemerintahan baru Kanselir Friedrich Merz memungkinkan peningkatan yang dimaksud dengan mengalokasikan ratusan miliar euro untuk pertahanan. Ia mengatakan prioritasnya adalah untuk peralatan berat seperti tank anti pesawat Sky Ranger. Rusia tengah menunggu putaran negosiasi baru untuk menyelesaikan krisis Ukraina, sedang Barat mencabut pembatasan jangkauan rudal yang dapat dikirim ke Kiev. Hal ini tentu akan memengaruhi jalannya perundingan damai. Di sisi lain, pasokan yang dijanjikan Jerman diyakini tidak akan mengubah arah konflik. Sebaliknya, hanya akan meningkatkan risiko aksi militer yang meningkat menjadi perang dunia.